Tahun baru merupakan momen yang dinantikan di seluruh penjuru dunia. Perayaan momen pergantian tahun ini sendiri dimulai pada tahun 45 sebelum Masehi, saat Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Awalnya perayaan pergantian tahun ini kental dengan upacara keagamaan dan keyakinan yang berbeda-beda di berbagai belahan bumi. Namun kini hal tersebut sudah sangat jauh berkurang, walaupun unsur kemeriahannya masih dipertahankan. Hal paling umum yang sering dilihat orang saat malam tahun baru adalah tentu saja trompet, petasan, dan kembang api. Tahukah Sobat 7 dari mana asalnya kebiasaan meniup trompet dan menyalakan petasan atau kembang api ini? Konon di Prancis penduduknya percaya bahwa saat pergantian tahun ada banyak roh jahat yang turun ke dunia untuk mengganggu peruntungan manusia. Karena itu orang-orang di Prancis akan turun ke jalan dan membuat keriuhan dengan berbagai bunyi-bunyian dan pertunjukan warna. Dengan begitu maka bad spirit akan terusir dari kota-kota manusia. Dari situlah tradisi global ini bermula. Dan oleh karena itulah hingga kini kota-kota di Prancis terkenal sebagai kota yang luar biasa berisik saat malam pergantian tahun. Tapi tentu saja berbeda negara, berbeda juga tradisinya. Penasaran? Kenapa tumpukan keramik dan barang pecah belah ini bisa ada di depan pintu setiap rumah di Denmark saat tahun baru? Simak tradisi unik tahun baru di berbagai negara versi Spotlight. Banyak tradisi tahun baru yang berhubungan dengan makanan Sobat 7, seperti di Spanyol salah satunya. Masyarakat Spanyol memiliki tradisi unik dengan memakan 12 butir anggur yang menandakan 12 bulan dalam setahun. Tepat saat waktu menunjukkan jam 00, mereka akan memakan satu persatu butir anggur mengikuti bunyi lonceng jam di gedung Casa de Correo dekat lapangan Puerta del Sol, Madrid. Tradisi ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi, bermula pada tahun 1909 ketika para petani anggur di Spanyol mengalami kelebihan panen. Raja Spanyol saat itu memerintahkan semua warganya untuk memakan anggur hampir di setiap saat, terutama saat spesial. Setelah melakukan tradisi makan anggur, mereka akan keluar dan berpesta hingga pagi. Kemudian, tradisi itu terus dirayakan di setiap tahun baru hingga sekarang. Aturannya cukup mudah, Sobat 7 harus memakan satu butir anggur di setiap bunyi dentang jam. Jika Sobat 7 bisa menghabiskan 12 anggur dalam 12 dentang bel, dipercaya bahwa selama 12 bulan ke depan, Sobat 7 semua akan selalu beruntung. Jika Sobat 7 menganggap hal ini mudah, boleh dicoba loh untuk ide permainan bersama sahabat saat malam tahun baru nanti. Ingat, satu anggur setiap 1 detik selama 12 detik berturut-turut ya. Hayo, bisa nggak? Sekilas praktik ini terdengar rumit dan berat ya. Namun tidak untuk penduduk Finlandia loh Sobat 7. Saat tahun baru, setiap finisi sebutan untuk orang Finlandia akan melelehkan barang-barang yang terbuat dari timah di dalam mangkuk atau sendok logam. Tidak harus di bengkel tempat kok Sobat 7, cukup dengan lilin atau kompor di rumah seperti ini. Menyenangkan rasanya ya, melihat timah pelan-pelan meleleh karena panas api. Nah setelah itu, dengan hati-hati lelehan timah panas tersebut kemudian akan dituang ke dalam air dingin. Lihat, timah lelehnya langsung mengeras. Nah, berbagai bentukan akan dihasilkan dari lelehan yang terkena air ini. Lihat, beda-beda ya bentuknya. Bentuk-bentuk itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai petunjuk tentang kesejahteraan, peruntungan, dan kisah cinta selama setahun ke depan. Coba saja dengar penuturan bocah satu ini tentang peruntungan ayahnya. Look at the shadow of the newly formed piece of metal. This first one is for my uncle. It looks like, I don't know, nothing. Sorry, uncle. Nothing happens to you next year. Jangan salah sangka ya. Tumpukan barang pecah belah ini bukan hasil pertikaian antar warga loh, melainkan salah satu tradisi unik saat tahun baru di Denmark.
Memecahkan piring atau keramik sering diartikan sebagai pertanda buruk dan bahkan sering dianggap sebagai pemicu keributan. Namun di Denmark, hal tersebut berkebalikan sama sekali. Selama setahun, mereka mengumpulkan piring atau barang pecah belah bekas untuk melakukan tradisi unik ini. Nantinya piring yang terkumpul akan dilemparkan ke pintu rumah terdekat atau ke pintu tetangga favorit tepat saat pergantian tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda sayang dan keberuntungan dalam hubungan pertemanan. Dan juga sebagai ungkapan untuk melepaskan dan melupakan segala penyesalan dan duka cita yang terjadi di tahun lalu. Makin banyak tumpukan beling di depan rumah Sobat 7, makin populer berarti Sobat 7 di mata para tetangga. Tapi hati-hati saat bersih-bersihnya nanti ya. Jika Sobat 7 berkesempatan berkunjung ke Rusia di bulan Desember, Sobat 7 akan menemukan banyak pohon berhias lampu warna-warni di berbagai pojok kota. Tapi jika Sobat 7 berpikir bahwa ini hanyalah pohon Natal biasa, berarti Sobat 7 salah sangka. Karena walaupun memang digunakan sebagai dekorasi saat perayaan Natal, tapi keberadaan pohon yang disebut Yolka ini sebenarnya justru dipersiapkan untuk fungsi lain yang datang di setiap tanggal 1 Januari. Ya, penduduk kota Siberia Rusia ini punya kegemaran yang agak tidak biasa saat tahun baru. Pohon-pohon Yolka yang sudah cantik dihias aneka ornamen ini akan ditenggelamkan ke dasar danau setempat dengan beramai-ramai. Entah sebagai rumah baru bagi ikan-ikan atau hanya untuk sekedar dekorasi bawah air. Padahal suhu airnya pasti dingin banget itu ya. Belakangan ini, tren makanan di Indonesia diramaikan dengan sensasi serba geprek, ayam geprek, tahu geprek, tempe geprek, bebek geprek, dan lain-lain. Tapi siapa bilang geprek-geprek ini hanya ada di Indonesia? Setiap tahun baru, penduduk Irlandia juga keranjingan dengan yang namanya roti geprek. Namun tidak untuk dimakan Sobat 7, melainkan untuk ramai-ramai dihantamkan ke dinding rumah masing-masing. Hal ini dilakukan konon untuk menjauhkan roh jahat yang akan memberikan nasib buruk di tahun yang akan datang. Semakin keras suara yang dihasilkan, semakin bagus, karena dengan begitu rumah dan penghuninya terbebas dari kemalangan dan nasib buruk. Ada-ada saja ya Sobat 7. Ada yang pernah ikutan jurit malam saat di sekolah dulu? Pasti yang paling menakutkan adalah saat harus melewati kuburan di tengah malam buta ya Sobat 7. Tapi di Chili, berjalan-jalan di kuburan sekaligus menginap adalah tradisi tahun baru yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun belakangan ini. Cara itu dianggap sebagai tanda untuk berbagi momen perayaan dengan orang terkasih yang telah tiada. Tanpa rasa takut, para penduduk Talca Chili ini justru merasa damai saat melewatkan malam di dekat makam teman, kerabat, atau keluarga mereka. Dan tradisi ini dipercaya akan membuat kita kembali berhati lapang untuk menyongsong nasib baik di tahun depan. Di Italia, negeri Matador ini punya cara unik lain untuk merayakan tahun baru. Mereka akan melempar perabot rumah tangga usang keluar jendela sebagai perumpamaan membuang nasib buruk yang dihadapi di tahun kemarin. Kalau di sini sudah pasti kena omel tetangga dan Pak RT ya, Sobat 7. Jepang, di luar konteks sebagai negara yang penuh keunikan, justru punya tradisi tahun baru yang tidak terlalu ekstrim. Walaupun begitu, tradisinya tetap menarik untuk dikomentari. Di malam tahun baru, jika ingin memperoleh berkah di tahun mendatang, orang Jepang harus tertawa terbahak-bahak karena tawa dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Oleh karena itu, program TV yang ditayangkan di setiap malam tahun baru biasanya adalah acara komedi. Itu dia Sobat 7, beberapa tradisi unik saat tahun baru di berbagai belahan dunia. Sobat 7 sendiri akan merencanakan apa malam tahun baru ini?
Mungkin negara-negara dengan kebiasaan unik di atas bisa menjadi pilihan Sobat 7 untuk liburan kali ini. Tapi jika tetap di dalam negeri pun tidak masalah. Banyak keseruan yang ditawarkan di kota masing-masing Sobat 7 pastinya. Dimanapun Anda menghabiskan tahun baru ini, jangan lupa bahagia ya Sobat 7.